Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar di Muji Santoso Konsul Muji Santoso Konsultan and Training and Consultant pada hari ini Jumat 10 Januari 2025 dengan materi dana desa sebagai narasumber Pardon Murdiantoro dari Pemkot Batu Jatim dengan pembahas Pak Muji Santoso langsung MSTC, moderator saya sendiri Yudiansa dari PBJ Musirawas. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat. Adapun saya sebelum kita mulai saya bacakan dulu aturan. Yang pertama materi 45 menit untuk materi, kemudian lanjutkan diskusi yang akan dipimpin dan dipandu oleh moderator selama 45 menit. Untuk peserta yang mengajukan pertanyaan, silakan klik raise hand. Dan ini prioritas, apabila raise hand-nya habis atau belum ada raise hand, maka kesempatan bertanya oleh moderator atau saya tanyakan melalui pesan di chat. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Silakan kepada Pak Fardon untuk memulai. Ya, terima kasih Pak Yudiansa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Pak Muji Santoso, Pak Yudiansa selaku moderator pada siang hari ini, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar Muji Santoso Training and Consulting. Hari ini izinkan saya untuk sharing terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBDes atau salah satunya APBDes itu adalah bersumber dari dana desa. Kalau lihat foto di gambar di Kota Batu sekarang banyak balai desa yang bentuknya apa itu Bapak Ibu. Beda dengan ketika sebelum ada dana desa. Jadi banyak yang menggunakan kegiatannya untuk membangun balai desanya terlebih dahulu. Saya perkenalkan diri, saya Fardon Mudiantoro, mulai di dunia pengadaan, mulai 2009 sampai dengan sekarang, saya sudah kompetensi ahli madya. Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dari pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Prioritasnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mengurangi kemiskinan. Kemudian melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Jadi yang diutamakan adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Bentar. Dana desa, Undang-Undang Desa mulai 2014 sampai dengan 2024, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa makin tahun makin meningkat terkait jumlah dana desa di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya itu akan banyak dilakukan pengadaan barang dan jasa di desa. Yang awalnya dulu mungkin nilainya
kecil di bawah 100 juta, 10 juta, 20 juta, terus berapa APBDes-nya mungkin 500 juta atau 1 M. Sekarang sudah banyak yang dilakukan menggunakan pengadaan barang jasa dana desa ini melalui lelang. Jadi ada yang di Kota Batu ada yang sampai 4 M itu dilakukan melalui lelang, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui di struktur APB desa itu terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Itu dari pendapatan asli daerah, transfer pendapatan lain-lain. Yang dana desa itu yang ikut ditransfer ini Bapak Ibu. Tapi kalau pendapatan asli desa itu yang apa Bapak Ibu? Yang asli dari desa itu misalkan punya apa tanah yang disewakan atau ada retribusi-retribusi yang dikelola oleh desa. Belanja desa terdiri dari 5 klasifikasi: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana. Ada 4 jenis belanja, Bapak Ibu. Ada belanja pegawai, barang jasa, modal, dan tak terduga. Untuk PBJ desa, itu masuknya di barang jasa dan modal, itu Bapak Ibu. Kemudian di struktur APBDes ada pembiayaan desa, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dasar hukum PBJ di desa itu mulai dari PP 43 2014, perubahannya di PP 11 tahun 2019 pada pasal 105. PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau perwali dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada di Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 52 itu juga menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau perwali berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di desa. Terkait di peraturan LKPP 12 2019 di pasal 4 juga mengamanatkan bahwa tata cara PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota yang berpedoman pada peraturan LKPP dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Khusus di Kota Batu sudah terbit menindaklanjuti dari peraturan LKPP 12 2019, yaitu peraturan Wali Kota Batu nomor 24 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa di desa. Untuk ruang lingkup PBJ desa, pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatannya dan anggarannya bersumber dari APB desa. Jadi kalau dimasuk di APB desa itu bukan hanya dana desa, tapi juga dana yang bersumber dari PAD, sumber dana yang lain tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kewenangan desa yang dimaksud diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa. Jadi ruang lingkup PBJ desa yang dipedomani dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 itu dikecualikan dari tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa. Kebijakan PBJ di desa, Bapak Ibu, yaitu mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi memang diupayakan dalam hal kebijakan PBJ desa, prinsipnya itu enggak apa itu Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk pekerjaan konstruksi sederhana, prinsipnya nggak boleh ada tukang atau kuli di wilayah desa itu yang nganggur. Dalam artian mengutamakan peran serta masyarakat untuk melaksanakan kebijakan BBJ di desa. Kemudian swaklola diutamakan dan dilakukan tanpa batasan nilai tertentu.
dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, ini Bapak Ibu yang digarisbawahi tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat melakukan melalui penyedia di desa setempat. Bisa juga melalui BUMDes, baik sebagian maupun seluruhnya yang melalui penyedia. Kemudian selaras dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2019 juga mengamanatkan untuk penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ desa, Bapak Ibu. Prinsip pengadaan di desa adalah sama dengan dalam artian dengan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah yang membedakan ada pemberdayaan masyarakat dan gotong royong. Ini di pengadaan barang jasa di Perpres 16 tidak mengatur ini, Bapak. Gotong royong ini enggak ada ataupun pemberdayaan masyarakat. Kemudian etika PBJ-nya, tertib dan tanggung jawab, profesional mandiri dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik of interest, menghindari dan mencegah pemborosan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan. Para pihak yang ada di desa, dalam artian untuk proses PBJ-nya, terdiri dari kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian ada kepala seksi atau kasih perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa. Kemudian ada kepala urusan atau KAUR perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa. Ada yang disebut tim pelaksana kegiatan TPK. TPK ini seperti halnya Pokja ataupun pejabat pengadaan, tapi tidak hanya proses pemilihan penyedia saja, bisa juga dia melaksanakan swakelola sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, Bapak Ibu. TPK adalah tim yang membantu kasih atau KAUR dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kasih KAUR. Jadi kasih KAUR ini juga bisa melakukan proses pengadaan itu diatur di peraturan perwali atau peraturan bupatinya. Kalau di Kota Batu maksimal sampai 10 juta bisa dilakukan sendiri oleh kaus kasih atau KAUR. Masyarakat masyarakat desa setempat dan atau masyarakat desa sekitar lainnya. Kemudian ada juga penyedia. Penyedia bisa badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang atau jasa. Untuk tugas dan kewenangannya, Bapak Ibu, untuk para pihak kepala desa, tugasnya adalah menetapkan tim pelaksana kegiatan berdasarkan hasil Musrenbangdes. Kemudian mengumumkan rencana kerja kegiatan desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Kemudian tugas kepala desa juga menyelesaikan perselisihan antara kasih KAUR dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Ini dalam artian wasitnya, kalau di BBJ pemerintah kan PA, kalau di desa yang menyelesaikan perselisihan itu juga kepala desa, Bapak Ibu. Kemudian kasih atau KAUR tugasnya adalah menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada tim pelaksana kegiatan, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan pada Musrenbangdes, menandatangani bukti transaksi pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pengadaan, menerima hasil pengadaan, melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa, dan
menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. TPK, tim pelaksana kegiatan, memiliki tugas melaksanakan swaklola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KAUR atau KASI, mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Unsur TPK, Bapak Ibu, itu terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Kalau perangkat desa di Kota Batu dipertegas lagi itu pemimpin kewilayahan atau kepala dusun, salah satunya yang menjadi unsur TPK. Kemudian organisasi TPK terdiri dari ketua, sekretaris, anggota minimal berjumlah 3 orang dan dapat ditambah sepanjang jumlahnya ganjil. Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan desa, Bapak Ibu, itu rukun tetangga RT, RW, PKK, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat. Karena di desa pad- pada umumnya itu yang dimaksud swaklola mereka dianggap hanya pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu. Padahal ada juga kayak mungkin melalui posyandu atau apa yang melibatkan PKK ini juga bisa jadi unsur TPK. Jadi dalam artian swaklola yang non konstruksi pun bisa dilaksanakan melalui TPK, Bapak Ibu. Mungkin juga pelatihan atau apa, jadi tidak hanya untuk kegiatan konstruksi. Kemudian masyarakat perannya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swaklola, juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Karena di desa ini yang ngawasinya banyak ya Bapak Ibu, ada APIP atau inspektorat, kemudian APH juga kadang bisa masuk, juga apa itu Bapak Ibu, masyarakat di sekitar, tetangga-tetangga, kalau Bapak Ibu mungkin di desanya buat jalan aja, mungkin masyarakat bisa juga ngawasi karena di apa Bapak Ibu lingkupnya kecil dalam artian seperti itu. Kemudian untuk penyedia persyaratan yang utamanya adalah memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Kemudian memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan dan khusus untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu tadi jadi syarat penyediaannya lebih apa itu Bapak Ibu? Lebih simpel lah dalam artian itu. Hanya untuk yang ketika untuk lelang mungkin persyaratannya di dokumen lelangnya bisa ditambahi dalam artian mungkin punya kalau pekerjaan konstruksi itu ada SBU atau NIB perizinannya terkait konstruksi. Jadi alur pengadaan di desa mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Perencanaan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD, RKPDes, persiapan terdiri atas persiapan pengadaan secara swaklola, persiapan pengadaan melalui penyedia, pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan pengadaan secara swaklola, pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Kemudian pelaporan, TPK melaksanakan pelaporan kepada Kasih Kaur. Kasih Kaur menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala desa. Persiapan pengadaan juga dibagi dua, Bapak Ibu. Ada yang swaklola ataupun yang melalui penyedia. Pengadaan secara swaklola itu di tahun 2024 ini sudah ada model dokumen swaklolanya, Bapak Ibu. Melalui keputusan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 2 tahun 2024. Karena yang dimaksud model itu masih bisa disesuaikan dengan pelaksanaan, jadi masih bisa diubah-ubah. Jadi di situ ada
4 lampiran, model dokumen perencanaan swakelola pengadaan barang jasa di desa, kemudian di lampiran 2 model dokumen persiapan swakelola pengadaan barang dan jasa di desa, lampiran 3 model dokumen pelaksanaan swakelola, dan lampiran 4 model dokumen pelaporan swakelola. Jadi ini muncul di tahun 2024, bisa di download lah di apa Bapak Ibu, di JDIH LKPP. Pengadaan secara swakelola itu di dokumen persiapannya di KAUR Kasi itu ada jadwal, rencana penggunaan tenaga bahan dan alat, gambar bila diperlukan, spesifikasi teknis, RAB, dan analisa harga satuan. Ini yang untuk konstruksi ya Bapak Ibu. Ketentuan umum, pelaksanaan, pengendalian, dan pengumuman itu dilaksanakan oleh TPK, kemudian pelaporan dan serah terima itu terdiri dari laporan kemajuan pekerjaan BST dari TPK kepada KAURKASI. KAURKASI menyerahkan kepada kepala desa. KAURKASI menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen. Ini persiapan pengadaan secara swakelola. Yang sebelah kiri ini adalah untuk pekerjaan non konstruksi, belah kanan adalah untuk pekerjaan konstruksi. Jadi Kasih Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA, terdiri dari jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan, spektek, RAB, menjelang pelaksanaan swakelola untuk yang pekerjaan non-konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi, gambar rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, spektek, RAB pengadaan dan analisis harga satuan, dan rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan. Ini dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh KAURKASI. Jadi apabila RAB pengadaan dihitung dengan menggunakan data informasi antara lain harga pasar di desa setempat atau harga di desa terdekat dari desa setempat. Jadi kalau di RAB pengadaan tidak sama dengan RAB DPA, apabila nilai pagunya lebih lebih kecil dari pagu rincian objek belanja, maka pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Tapi jika RAB pengadaan tidak sama dengan RAB DPA tapi lebih besar dari nilai pagu rincian objek belanja karena pagunya RAB-nya lebih besar, maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasih Kaur melapor kepada kepala desa. Di pelaksanaan pengadaan secara swakelola, Bapak Ibu, swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Kemudian bila diperlukan TPK menentukan narasumber atau tenaga kerja dengan ketentuan narasumber dapat berasal dari masyarakat desa setempat, OPD, dan atau tenaga profesional dan atau tenaga kerja yang diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dokumentasi kegiatan. Kemudian dalam pelaksanaan swakelola, TPK memanfaatkan sarana atau prasarana peralatan dan material bahan yang tercatat dikuasai oleh desa. Dalam hal pelaksanaan swakelola, membutuhkan sarana prasarana peralatan material bahan yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai desa, maka TPK melaksanakan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Pengendalian pengadaan secara swakelola itu dilakukan oleh KAURKASI, Bapak Ibu, terkait dengan progres penggunaan sumber daya, kemudian hasilnya dievaluasi apabila tidak sesuai, maka tindak lanjutnya perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian setelah selesai, TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di
lokasi pekerjaan. Itu terkait dengan nama kegiatannya, nilai pengadaannya, keluaran atau output terdiri dari volume dan satuan, nama TPK, lokasi, waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian pengadaan melalui penyedia, Bapak Ibu. Pengadaan melalui penyedia di dokumen persiapan Kaur kasih waktu menyiapkan terkait jadwal pelaksanaan, gambar kerja jika di KAK, spek dokumen kuantitas harga jika diperlukan, HPS, rancangan surat perjanjian. HPS ini kalau di pemerintah Kota Batu di Perwalinya dibatasi dalam artian khusus untuk yang pengadaan di atas 10 juta yang memerlukan HPS kita akomodir dari Perpres 16 2018 ya Bapak Ibu. Kemudian di pelaksanaannya TPK atau Kaur Kasih terkait ketentuan umum, pelaksanaan, pengendalian, bukti transaksi, dan perubahan surat perjanjian. Kemudian di pelaporan dan serah terima, TPK, Kaur Kasih, Kepala Desa, terkait laporan kemajuan pekerjaan, BAST dari TPK kepada Kaur Kasih, Kaur Kasih menyerahkan kepada Kepala Desa, Kaur Kasih menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen. Jadi untuk persiapan pengadaan melalui penyedia terkait HPS tadi, untuk di perkada yang di Kota Batu, penyusunan HPS dikecualikan pagu anggaran paling banyak 10 juta. Kemudian HPS ditetapkan oleh Kasih Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Kemudian apabila barang jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat, Kasih Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar ya, Bapak Ibu. Kondisinya jika hanya terdapat satu penyedia, maka harga pasar sama dengan harga yang ditawarkan. Jika terdapat lebih dari satu penyedia, maka harga yang sering ditemukan dan harga pasar sama dengan harga yang paling rendah. Perhitungannya menggunakan data informasi yang diperoleh dari harga pasar di desa setempat atau desa terdekat dari desa setempat. Kemudian tetap sama ya Bapak Ibu, memperhitungkan PPN, memperhitungkan biaya angkut, kemudian perbandingan HPS dengan RAB pada DPA. Jika HPS tidak melebihi pagu rincian objek belanja, revisi RAB pada DPA saja, tidak perlu merubah DPA. Tapi apabila HPS melebihi pagu rincian objek belanja, maka Kasih Kaur melapor pada kepala desa. Jadi pengadaan melalui penyedia ini tidak bisa dilaksanakan. Cara pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ini Bapak Ibu. Ini adalah pembelian langsung sampai dengan 10 juta, permintaan penawaran sampai dengan 200 juta, lelang lebih dari 200 juta. Jenjang nilai pengadaan ini dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati Wali Kota sesuai wilayah masing-masing, Bapak Ibu. Jadi di peraturan LKPP 12 2019 itu diberi apa itu Bapak Ibu? Diberikan diberikan apa? Ruang untuk menetapkan berapa nilai pembelian langsung, permintaan penawaran ataupun lelang batasannya. Kalau di pemerintah Kota Batu sama dalam artian sama dengan kita samakan dengan PBJ pemerintah bahwa pembelian langsung sampai 10, permintaan penawaran sampai dengan 200, lelang di atas 200 juta. Pembelian langsung ya. Kalau pembelian langsung di bawah Ibu di Kota Batu hanya kita khususkan untuk barang dan jasa lainnya. Dalam artian ketika itu pekerjaan swakelola, swakelola atau pekerjaan konstruksi itu tidak bisa dilakukan pembelian langsung. Jadi metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli atau membayar langsung kepada satu penyedia oleh kasih kaur atau TPK. Tata caranya, kasih kaur atau TPK memilih penyedia,
kasih kaur atau TPK melakukan negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah dan transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama atau diketahui oleh kasih kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Ini ada ketentuannya, Bapak Ibu, dapat dilakukan kepada penyedia yang sama selama 2 tahun anggaran berturut-turut. Jadi setelah jangka waktu 2 tahun anggaran, kasih kaur atau TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar. Dan apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu, maka kasih kaur atau TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama. Dalam artian ini untuk pemberdayaan di ekonomi masyarakat di sekitar desa itu. Jadi misalkan beli makanan minuman ataupun nasi kotak ya dibatasi ya dalam 2 tahun boleh sama, untuk tahun selanjutnya harus berganti catering, ganti yang penyedia yang lain. Baru kalau tidak ada semua, baru tetap ke penyedia yang sama. Jadi tata cara pembelian langsung, TPK, kaur atau kasih, dalam artian kalau TPK yang di atas, yang di bawah 10 juta itu kan bisa dilakukan oleh kaur kasih ya. Jadi ini bisa TPK, bisa kaur atau kasih, dan ke penyedia, negosiasi, transaksi. Transaksi dalam bentuk bukti pembelian atau atas nama diketahui oleh kasih atau kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Untuk cara permintaan penawaran, itu adalah definisinya adalah metode pengadaan dengan membeli atau membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada dua penyedia yang dilakukan oleh TPK. Ini tadi yang nilai sampai dengan 200 juta ya Bapak Ibu. TPK, tata caranya TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal dua penyedia, dilampiri dokumen persyaratan teknis, KAK, rincian, barang atau jasa, volume spesifikasi, teknis, gambar rencana kerja bila diperlukan, dan atau waktu pelaksanaan pekerjaan, dan atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen persyaratan teknis dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha. PPK mengevaluasi penawaran penyedia. Tata caranya adalah penawaran penyedia dinyatakan lulus bila memenuhi syarat teknis dan harga. Yang kedua, dalam hal penyedia yang lulus lebih dari satu, TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang. Dalam hal lebih dari satu penyedia menawar dengan harga sama, maka TPK melakukan negosiasi dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga lebih murah. Dalam hal hanya satu penyedia yang lulus, TPK melakukan negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah. Hasil negosiasi harga dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi, kemudian transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara kasih kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia, dan dalam hal di desa setempat hanya terdapat satu penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. Kemudian ini untuk lelang ya Bapak Ibu. Persiapan lelang, ini ada contoh yang di Kota Batu Bapak Ibu ya. Ini ada yang model bahannya saja yang dilelang, kemudian tenaga kerjanya swakelola. Jadi ada lelang bahan, ini untuk pembangunan lapangan futsal, itu untuk bahan dibagi dua lelang bahannya, ada yang 248 juta, lelang bahan kedua juga 248 juta. Kemudian ada juga yang lelang untuk pembangunan lapangan di Desa Ororombo ini 4 miliar. Jadi ini diumumkan di medsos Bapak Ibu. Kalau di Perwali kita sebetulnya minimal di apa itu di papan pengumuman desa minimalnya. Tapi kalau di Kota Batu kita harapkan juga diumumkan di medsos Bapak Ibu. Dalam artian medsos yang ada di desa masing-masing.
Ini 4 miliar, ini langsung apa? Pembangunan lapangan. Ini juga ada pembangunan balai desa, kantor desa, itu juga 1 miliar untuk yang tahap satu ya Bapak Ibu. Jadi dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan Kaurkasi untuk dokumen persiapan lelang itu yang disiapkan Kaurkasi adalah waktu pelaksanaan pekerjaan (KAK), gambar kerja, daftar kuantitas dan harga (HPS), dan juga rancangan surat perjanjian. Kemudian kalau dokumen persiapan TPK itu adalah dokumen lelang ya Bapak Ibu, dipersiapkan oleh TPK. Untuk dokumen lelang ini kita sudah siapkan di apa itu Bapak Ibu, di Perwali Pengadaan Barang Jasa di Desa sudah kita lampirkan di lampiran-lampirannya, mulai kertas kerjanya, contoh apa itu Bapak Ibu, contoh KAK, contoh HPS, contoh rancangan surat perjanjian, itu kita lampirkan di mana itu Bapak Ibu, di Perwali kita. Jadi metode lelang itu mulai dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi harga di dalam hal yang lulus hanya satu penyedia, kemudian langsung di penetapan pemenangan, penetapan pemenang. Jadi di sini memang nggak ada tahapan untuk unbising, memang karena di desa pada awalnya itu dianggap apa itu Bapak Ibu, pekerjaannya pekerjaan yang sederhana, mungkin di lain apa di di tahun-tahun berikutnya ketika nilainya sudah beranjak banyak mungkin akan bisa melalui secara elektronik. Jadi pengumuman lelang kalau di Kota Batu itu pengumuman lelang paling sedikit 5 hari kerja. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa. Pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi nama paket pekerjaan, nama TPK, lokasi pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, nilai total HPS, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan jadwal proses lelang. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. Jadi ini beda dengan yang di BBJ pemerintah yang hanya diumumkan saja, meskipun yang pakai Kepres 80 dulu yang masih manual juga diumumkan saja. Tapi kalau yang di pengadaan BPJ Desa ini, selain diumumkan, TPK juga dapat mengirimkan undangan kepada penyedia untuk mengikuti lelang. Mungkin di penyedia di setempat sudah ada yang bisa memenuhi kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran. Jadi selain diumumkan, juga dilakukan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. Pendaftaran pengambilan dokumen lelang, penyedia mendaftar untuk mengikuti lelang, TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar. Kalau di Kota Batu dalam artian Bapak Ibu diumumkan di medsos, kemudian untuk memberikan dokumen lelang juga dikasih file soft copy gitu lah. Tapi bisa melalui fisik, bisa dokumen fisik ataupun soft copy, tidak diatur secara detail. Dan masa pemasukan dokumen penawaran di Perwali kita juga diatur bahwa masa penawaran paling sedikit 3 hari kerja setelah pengumuman berakhir. Penyedia memasukkan dokumen penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga kepada TPK sesuai dengan jadwal. Kemudian evaluasi administrasi terdiri dari ditandatangani oleh pihak sesuai yang ketentuan dokumen lelang, memiliki izin usaha sesuai dokumen lelang, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Dan di dokumen juga bisa ditambahkan untuk mengisi form isian kualifikasi dan fakta integritas. Evaluasi teknis untuk memenuhi personil sesuai yang disyaratkan di dokumen lelang,
memenuhi peralatan yang dipersyaratkan di dokumen lelang, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disyaratkan di dokumen lelang, kemudian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai yang disyaratkan di dokumen lelang untuk evaluasi teknisnya. Untuk evaluasi harga, harga penawaran terkoleksi yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. Ini ada klarifikasi dan negosiasi dalam hal terdapat hanya satu penyedia yang lulus, maka tim pelaksana kegiatan dalam hal ini TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Dalam hal ada lebih dari satu penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka tim pelaksana kegiatan melakukan negosiasi dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih rendah. Dan negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS. Penetapan pemenang, TPK menetapkan penyedia yang lulus evaluasi dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang yang dituangkan dalam berita acara penetapan pemenang. Pengendalian melalui penyedia ini juga dilaksanakan oleh kasih kaur ya Bapak Ibu. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi, penentuan tindak lanjutnya perbaikin target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan dan sanksi. Kalau di Kota Batu Bapak Ibu dalam artian nilainya sudah banyak yang di atas 1 M untuk dilelang, mereka tetap untuk pengendaliannya juga pengawasannya dibantu oleh konsultan pengawas. Perencanaan juga menggunakan konsultan perancang. Untuk bukti transaksi pengadaan melalui penyedia ya Bapak Ibu. Untuk bukti pembelian, pembelian langsung sampai dengan 10 juta, permintaan penawaran sampai dengan 200 juta, surat perjanjian di atas 200 juta, dan bisa untuk permintaan penawaran yang membutuhkan penjabaran teknis. Jadi meskipun di bawah 200 juta, kalau memang diperlukan penjabaran teknis yang lebih detail, bisa juga menggunakan surat perjanjian. Pengumuman hasil pengadaan, TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa, yang terdiri dari nama kegiatan, nama penyedia, nilai pengadaan, keluaran atau output, volume dan satuan, dan waktu penyelesaian pekerjaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Ada juga adendum dalam artian perubahan surat perjanjian, itu ada ketentuannya bahwa Ibu apabila terjadi keadaan kahar atau terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK. Kemudian ada perubahan lingkup, spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, ada perubahan volume dan atau jadwal pelaksanaan. Ini hampir ya sama kan dengan apa Bapak Ibu dengan PBJ pemerintah. Kemudian ketentuan perubahan yang memerlukan perubahan anggaran dilakukan setelah penyesuaian dokumen anggaran. Perubahan dilakukan oleh kasih kaur dengan persetujuan kepala desa. Penyelesaian perselisihan para pihak musyawarah untuk mufakat apabila tidak mufakat, musyawarah dipimpin oleh kepala desa. Apabila tidak mufakat, juga melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan. Pembinaan pengawasan ya Bapak Ibu. Jadi memang UKPBJ di sini bukan apa itu Bapak Ibu. Bagian pengadaan itu bukan yang apa yang secara apa ya namanya bukan yang secara langsung lah dalam artian yang untuk melakukan pembinaan terhadap desa itu. Jadi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa itu ya Bapak Ibu. Dengan melibatkan UKPBJ itu. Jadi yang utama itu yang melakukan pembinaan adalah SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan nah, dalam artian biasanya itu kemudian bekerja sama dengan UKBBJ. Jadi waktu penyusunan perwali bajas desa itu kita koordinasinya pemberdayaan masyarakat desa itu yang apa Bapak Ibu yang salah satu timnya itu
UKBBJ untuk menyusun perwali PBJ desa ini. Jadi yang pengajuan perwalinya itu bukan dari UKBBJ, tapi dari SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dengan bekerja sama dengan UKBBJ. Kemudian juga dapat berkonsultasi ke LKPP. Pengawasannya dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota, tindak lanjutnya oleh APIP jika diperlukan. BBJ secara elektronik, pengadaan dapat dilakukan secara elektronik, Bapak Ibu. Jadi kalau infonya Bapak Ibu, nanti pengadaan barang jasa di desa itu juga bisa pakai katalog. Rencananya di versi 6 ini, Bajas Desa juga akan menggunakan katalog. Tapi masih belum rencananya, siap-siap saja kalau lihat berita di media online, Bapak Ibu. Ini contoh pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola di desa pembangunan gorong-gorong. Ini gambar rencana kerjanya. Ini rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, alat, tenaga kerja, kemudian jadwalnya. Nah, di sini ada RAB konstruksinya, pekerjaan, nama-nama pekerjaannya, speknya, volume, harga satuan ditetapkan oleh TPK ya Bapak Ibu, RAB konstruksinya. Terus di sini dibuat cara pengadaannya dibagi ini karena untuk swakelola ya. Jadi misalkan batu belanya belinya ke kelompok masyarakat pengumpul, semennya ke toko bangunan. Ini dibagi sini. Nah, di sini kebutuhan tenaga kerjanya, di sini juga ke kelompok masyarakat, ke tukang desa setempat. Ini dibagi ya. Jadi bahan, tenaga kerja, sama peralatan. Kemudian ada contoh juga pembangunan TPS 3R. Dalam artian, ini dalam arti Bapak Ibu, ini dalam satu rap pekerjaan konstruksi ini, ternyata bisa dilakukan swakelola. Di dalamnya apabila ada penyedia, ini bisa dilakukan melalui penyedia. Jadi kalau nilai seperti ini, walaupun nilai 446 juta ini tidak dilakukan lelang. Karena di desa itu kan diutamakan swakelola. Jadi kalau di Perwali Kota Batu itu sudah dicontoh Bapak Ibu yang pekerjaan yang bisa dilakukan secara swakelola itu apa saja. Bangunan yang nggak sampai maksimal 2 lantai, luasan 500 meter, itu bisa dipakai swakelola. Setelah rapnya ini dirinci, ternyata ada yang misalkan pekerjaan atap dan langit-langit ini yang di atas 200, jadi yang dilelang hanya yang aplikatornya aja, tapi yang lainnya tetap pakai swakelola. Kebetulan ini di bawah 200, jadi walaupun nilainya di atas pagu kegiatannya di atas 200 juta tidak dilakukan lelang, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan ke Pak Moderator. Silakan Oke. Pak Yudi. Terima kasih Pak Pardon Murdiantoro yang kurang lebih 45 menit pas ini. Kayaknya ini sudah latihan ini dari 14.14.03 ke 14.48. Pas benar ini, tidak lebih tidak kurang. Jadi Alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu sekalian para peserta hmm, Zoom meeting hari ini. Selanjutnya kita tanya jawab menyingkat waktu. Ada yang raise hand apa belum ini? Di layar saya belum. Silakan yang mau raise hand, saya cek dulu ya. Kalau nggak ada yang raise hand, kita ke link apa ke chat aja Pak. Di chat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini yang perlu kita tindak lanjuti dengan jawaban atau dari diskusi lebih lanjut. Yang pertama, ini Pak, apa? Nggak ada yang raise hand ya? Saya ambil ini. Kalau ada silakan di unmute. Aturan apa yang digunakan Pemdes untuk pelaksanaan PBJ apabila tidak ada Perbup? Nah, silakan jawab Pak. Atau yang kedua saya tanyakan lagi karena ini dengan dua pertanyaan dulu ya, dua penanya dari Pak Solono. Kemudian dari Pak Mujiono ada dua Pak. Ini Pak Mujiono ada dua. Sumber dana desa, belanja barang dan jasa apa saja yang tidak dikenakan pajak. Kemudian dia minta kertas kerjanya Pak. Nah ini kalau kami peserta ini memang butuh inilah Pak kertas kerja ATM nih.
Silakan Pak, ada 3 pertanyaan tadi. Silakan kepada narasumber. Ya, terima kasih. Yaitu Bapak Ibu tadi yang kita kita jelaskan tadi di awal bahwa sebetulnya memang harus diatur ya, diatur dalam artian melalui peraturan kepala daerah. Bisa kalau kabupaten peraturan bupati, kalau wali kota peraturan wali kota. Jadi bagaimana jika pertanyaannya bagaimana jika apabila Pemda tersebut tidak menetapkan perbub atau perwali tentang PBJ. Itu kan waktu pengawasannya itu kan dilakukan oleh kepala daerah melalui APIP ya. Seharusnya APIP-nya negor itu ya Bapak Ibu. Negor apa itu? OPD yang membidangi pemerintah pemberdayaan di pemerintahan desa untuk segera membuat. Karena di peraturan LKPP 12 2019 itu sebetulnya tidak bisa langsung dipakai dalam artian tapi sudah ada template untuk apa itu draftnya untuk peraturan kepala daerah. Jadi seperti pembelian langsung sampai dengan 10 juta sampai dengan 200 juta itu kan masih belum bisa langsung dipakai dalam artian karena belum ditetapkan berapa sih batasan nilainya untuk pengadaannya itu. Jadi kalau kalau mau pakai aturan apa ya seharusnya segera dibuat itu Bapak Ibu untuk peraturan bupati atau perwali tentang BBJ karena LKPP juga sudah membuatkan nah dalam artian acuannya guide-nya hanya untuk kertas kerjanya waktu itu juga belum buat sekarang juga sudah ada tapi di Perwali Kota Batu nanti bisa kita share kertas kerjanya juga sudah kita langsung kita jadikan satu di Perwali itu ah. Jadi di Perwali itu juga ada contoh-contoh kertas kerjanya dalam artian itu hanya contoh bisa juga disesuaikan dengan keadaan di lapangan itu untuk menjawab untuk kertas kerja tata cara pengadaan juga ya. Nanti bisa kita share untuk perwalinya di lampiran-lampirannya itu Bapak Ibu. Kita berikan contoh kertas kerjanya. Kemudian yang kedua sumber dana desa atau belanja barang jasa apakah yang tidak dikenakan pajak ya. Jadi ini sebetulnya sama Bapak Ibu terkait ketentuan pajaknya. Jadi pada prinsipnya kena pajak tapi ada beberapa hal yang tidak dikenakan pajak misalkan kayak beras itu kan nggak kena PPN nah tapi prinsipnya sama peraturan pajaknya sama jadi memang mungkin yang dimaksud di sini mungkin kayak yang model apa itu Bapak Ibu tipe swaklola tipe 4 yang tidak dikenakan pajak itu dalam artian bukan tidak dikenakan pajak tapi bendaharanya yang tidak memungut pajak gitu lah dalam artian jadi di sini untuk belanja barang jasanya ketentuan pajaknya sama dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam artian apa itu Bapak Ibu? Yang kalau Panu pakai PMK 59 itu sama ketentuan pajaknya apabila kena PPN juga juga apa? Kena PPN karena kan di desa kan juga ada bendaharanya juga kan Bapak Ibu. Kemudian apakah PBJ di desa berhubungan langsung dengan UKPBJ? Bukankah Pemdes leading sektornya Dinsos Permasdes? Nah, ini ya Bapak Ibu. Memang UKPBJ tidak berhubungan langsung tapi yang memang leadingnya ya kalau mungkin di kota Pak Danang ini ODM ya ini dia enggak bisa keluar di luar. Jadi Pak Danang ini nanyakan apakah PBJ di desa berhubungan langsung dengan UKBBJ? Bukankah Pemdes leading sektornya di Dinsos Permas Des gitu ya. Ya memang kita nggak berhubungan langsung tapi melalui Dinas Pemberdayaan atau yang membidangi terkait pemberdayaan masyarakat. Tapi di Peraturan LKPP 12 2019 itu dijelaskan juga dinas tersebut melibatkan UKBBJ. Jadi memang kita tidak terlibat langsung tapi juga apa Bapak Ibu bukan berarti kita apa itu nggak nggak ikut serta dalam untuk pembinaannya dalam artian memang di UKBBJ itu kadang kita juga maksudnya itu yang dikelola dalam artian bukan hanya BBJ pemerintah, kita juga ada BBJ di desa, dan juga
kita juga membantu pembuatan perkadanya BUMD itu juga walaupun apa itu Bapak Ibu bukan pakai Perpres 16 itu juga kita bantu juga karena yang dalam artian yang ruang lingkup pengadaan barang dan jasa ya kembalinya ke UKBBJ. Ini lanjut yang ke chat ya ini Pak Ya, Yudi. oke. Ada ini dari Pak Danang ya, jalur khusus. Iya. Sudah apa-apa. Ya, karena itu berkaitan juga dengan jawab apa pertanyaan Pak Mujiono yang kedua. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Mungkin itu ya dari tiga pertanyaan tadi sudah dijelaskan. Kalau untuk pajak, berarti secara garis besar sama dengan pengenaan pajak belanja kita pemerintah di APBD. Kemudian untuk pendamping untuk Perbuk Wali sebaiknya secepatnya Pak, pardonnya secepatnya dibuat. Kami juga di Musirawas alhamdulillah sudah, tapi memang pendampingannya yang belum maksimal. Kemudian UKBBJ itu kaitannya, ya memang kalau membidangi, pesan Pak Pardon tadi membidanginya adalah PMD, tapi kita terlibat dari teknis termasuk dana untuk belut, untuk BUMD dan penggunaan apa dana-dana APBD lainnya. Mungkin selanjutnya kalau ada yang raise hand silakan, coba saya cek dulu ini. Atau silakan langsung di unmute. Ini Pak Nasir Pelaju ini. Pak silakan Pak, khusus ini. Saya minta dengan khusus Pak Nasir. Silakan, Wong Kito ini. Atau kalau belum boleh coba Pak, saya ada yang beberapa hal saya teknis saja karena kalau berbicara kebijakan karakteristik daerah berbeda-beda. Tadi ada pernyataan dari Pak Pardon bahwa kalau RAB tidak sama dengan RAB DPA tetapi lebih kecil itu kita harus revisi DPA kalau tidak salah Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau RAB tidak sama dengan RAB di DPR, RAB penyedia, tetapi kondisinya lebih besar RAB penyedia berarti tidak dilanjutkan dan dilaporkan ke Kades. Nah ini tolong teknisnya gimana Pak? Saya juga agak bingung apakah dirubah RAB DPA atau rubah DPA-nya, tapi tetap dijalankan atau nggak dirubah tetap dijalankan gimana Pak? Takutnya apa itu sisa silpa kalau kita di APBD atau gimana? Silakan Pak. Ya, jadi revisi RAB-nya, Pak. Jadi kalau pagunya apa? Pagunya masih cukup, tidak melebihi apa itu Bapak Ibu? RAB pengadaan tidak kurang dari nilai pagu rincian objek belanja, maka pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB-nya. Jadi totalnya enggak berubah. Total apa itu Bapak Ibu? Total pagu di DPA-nya itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau totalnya itu nilai pagu rincian objek belanjanya lebih besar dari pagu yang di DPA, maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan. Ini diatur juga di Peraturan LKPP 12 2019. Jadi dalam artian misalkan apa itu Bapak Ibu di apa itu kan kan gampangannya tidak ada perencanaan yang sempurna dalam artian ketika di pada waktu persiapan pengadaan ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang ada di DPA rinciannya itu bisa dilakukan revisi rinciannya itu dulu Pak pada DPA-nya itu. Mungkin itu Pak. Idean Pertanyaan dari Ibu Yuliati Nugraha ini di kolom chat, Pak. oh Pada ya, pengadaan barang dan jasa desa, proses pembelian kurang dari 10 juta, pada tata cara kasih kaur atau TPK melakukan negosiasi, apakah negosiasi wajib dilakukan? Belanja 1 juta juga harus negosiasi maksudnya. Apakah belanja 1 juta harus dilakukan negosiasi dan dituangkan dalam berita acara negosiasi? Silakan ya Pak. Bapak Ibu. Di Perwali kita juga sudah diatur ya Bapak Ibu. Jadi kalau negonya wajib, tapi kalau dituangkan dalam berita acara negosiasinya itu yang tidak dalam artian tidak harus dituangkan dalam berita acara negosiasi ketika kurang dari 10 juta. Tapi ya kan ini filosofinya kayak ibu-ibu kalau pergi ke pasar gitu ah, dalam artian mau belanja TPK-nya ya dinego ngomong oh nego omong-omong aja gitu lah dalam artian tidak harus dituangkan dalam berita acara negosiasi khusus yang negosiasi
pembelian melalui pembelian langsung. Jadi tidak dituangkan dalam tidak harus dituangkan dalam berita acara negosiasi, Pak. Diatur di perwali kita gitu seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Karena belanjanya seperti kita beli di warung-warung lah, cuma nomor-nomor. Tapi Ya, kalau mau dibikin, saya kira enggak terlalu ini juga ya. Tapi minimal ada dokumentasi lah. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak, tindak yang pertanyaan dari Pak Astawa ini. Atau Pak Endra Tama, Pak Endra Ma mau bertanya Pak? Silakan Pak yang sudah open open video. Silakan. Sebelum ke chat. Ada Pak Endra. Oh iya, terima kasih Pak. Halo? Ya, monggo Pak, silakan Pak. Iya, iya. Eh, Terima kasih atas waktunya Pak Yudiansa. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu eh, untuk pemerataan paket pengadaan, misalnya pengadaan material ya, material kan mungkin ada batu, pasir, semen, itu misalnya nilainya setara dengan paket lelang. Tapi demi untuk pemerataan dengan penyedia-penyedia yang ada di desa itu, bolehkah kita pecah misalnya pengadaan batu sendiri, pasir sendiri gitu Pak. Terus selanjutnya yang kedua, eh, apakah di Kota Batu itu sudah ada Pak standar harga yang spesial berlaku untuk PBJ di desa? Oke, demikian Pak pertanyaan saya. Ya, iya, silakan Pak Pardon. Jadi ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan. iya. Terima kasih Pak Endra. Itu pengalaman memang di desa ada yang model seperti itu, Pak. Iya, Bagaimana? Tapi kita analisis pasar dulu, Pak. Dalam artian, jadi kalau pasir gitu ya, iya, ya dipastikan belinya memang ke apa itu Bapak Ibu. Kalau di situ kemarin ada yang langsung ke yang truk gitu loh, Pak. iya ke referensi Atau gitu ya. iya ke Iya, situ langsung. Terus kan kalau itu kan bisa dipecah, Pak. Memang iya, kan dia khusus jual pasir dalam iya, artian itu. Mungkin kalau ke kan kalau ke beli semennya ke toko bangunan, tapi kalau beli batunya mungkin langsung ke apa itu ke apa itu tadi yang dicontohkan kemana Bapak Ibu ke penge, ya referensi lagi misalkan mungkin ke ya. Iya, kelompok masyarakat pengumpul iya, batu gitu loh Bapak iya, Ibu. Jadi iya, di dianukan dulu Pak, di apa di apa diidentifikasi dulu iya, cara-cara pengadaannya. Terus kalau Bapak bilang kalau ini untuk pemerataan memang secara khusus di desa itu kan nggak ada yang menghindari apa-apa Pak. menghindari lelang gitu ya. Iya. Iya, pemecahan paket tidak ada ya. Pecahan paket menghindari Iya, lelang gitu dalam artian. iya, Tapi tidak dalam ada. artian kalau di lebih baik itu kalau dalam artian kan yang diutamakan swakelolanya dulu Pak. Iya, Swakelolanya makanya diidentifikasi penyediaannya kalau bahannya itu kalau bisa kalau memang sesama toko bangunan ya kalau kalau saran kita sebenarnya dilelang dulu ah. iya, Tapi memang di regulasinya nggak ada ketentuan menghindari. Cuman dalam artian di apa itu Bapak Ibu di prinsip pengadaannya kan juga harus ada yang keterbukaan lah dalam artian wong lelangnya juga lelangnya ndak apa Bapak Ibu kenapa sih kok minimal di pengumuman papan desa itu ya dalam artian pesertanya ya desa segitu atau desa sekitar Pak iya, seperti itu Pak jadi kalau baiknya diidentifikasi dulu kalau pasir yang memang belinya ke pengumpul pasir itu batu ke pengumpul pengumpul batu itu jadi kalau memang ketemunya hanya semen-semen aja ya leleng semen aja yang iya, dilelang. iya, Kemudian yang kedua tadi terkait SSH-nya. iya, SSH-nya jadi satu Pak kalau honor jadi satu di apa itu Bapak Ibu di pemerintah kota. Tapi ada khusus yang kalau untuk standar satuan harga barangnya itu pakai iya, SSH kota Bapak Ibu. Terus kalau honor-honor juga dimasukkan di SSH kota tapi ada ketentuannya untuk dipakai di desa gitu loh Pak. Jadi iya, enggak jadi kan kalau sebenarnya desa juga bisa buat sendiri Pak SSH-nya.
untuk pemerintah desa kalau memang tidak ada di apa Bapak Ibu di pemerintah kotanya atau Iya. kabupatennya. Seperti itu Kalau Pak. Jadi iya, kalau desa fakult itu kalau yang membuat tetap anu ya, tetap kalau di Kota Batu perwali Pak ya. iya pakai perwali di di apa Pak? Disusun oleh diusulkan oleh yang membidangi SKPD yang membidangi Oh pemerintah iya, desa itu iya, iya, pakai perwali. iya. Oh, Tapi ya. perwalinya jadi satu dengan Oh jadi satu perwali ya. SSH kota itu loh Pak. Oh Dijadikan iya, satu tapi di dalamnya kayak yang nah, ada untuk iya, honor-honor itu ada khusus iya, yang untuk di desa tapi dijadikan satu. iya. Nggak khusus Masalah, untuk desa. oh iya, Iya. masalah harga nggak ada selisih ya. Misalnya kan mungkin untuk di desa itu lebih mahal karena kan mengutamakan penyedia desa gitu. Enggak, kalau Enggak harganya ya, sama Pak. Harga sama. materialnya sama karena kan surveinya juga sebetulnya di apa itu Bapak Ibu di wilayah sekitarnya kan juga sama kebetulan di Kota Batu itu cuman kecil Pak hanya 3 kecamatan. Oh iya, Jadi surveinya di kota itu juga kan kota rasa desa dalam iya. artian Oh, di, oh iya, eh, di Kota iya. Batu itu hanya cuman hanya 5 kelurahan, Oh ya, ada 17 desa. Jadi ruang iya, lingkupnya kecil. Jadi kalau untuk SSH-nya apa itu Bapak Ibu untuk kota itu juga ambilnya juga dari desa-desa sekitar di Kota Batu. Jadi iya. harganya sama Pak, nggak ada beda pakai Oh iya, standar iya, perwali. oh, iya, iya. Mungkin Tambah, cukup Endra ya. tambah, tambah lagi Pak Yudiansah bisa ya? Ya, monggo. Satu aja Pak ya. Ini Oh ada iya, lagi masih oh pertanyaan iya, dari iya, Pak Astawan siap. yang ingin saya bacakan. Iya, iya. Kalau untuk yang lelang tadi kan diumumkan ya, itu Iya, penyedia dari desa lain bisa ikut Pak ya? bisa Pak. Oh, Iya, bisa ya? dari desa lain bisa ikut kan diumumkan lewat medsos. Tapi kan Iya. ada juga yang mengundang juga Pak. Oh iya, Pengalaman yang di Kota Batu ya tidak hanya di desa setempat, maksudnya yang peserta lelangnya karena kan apa itu untuk penyedia yang memiliki apa untuk kontraktor itu jarang kan kalau ada di apa itu Bapak Ibu di desa tersebut. iya, iya. Boleh Pak, boleh ikut. Oh iya, boleh ya, iya, iya. Iya, oke. Iya. Cukup Pak Terima ya. kasih Pak, Pak Yudiansah, Pak Pardon. Ya. Saya yang terima kasih Pak Endra. Alhamdulillah ada yang open mic. Iya, iya. Pak, ada pertanyaan baik nih dari Pak Astawa nih. Tapi Pak Astawa kalau gambarnya nggak gerak-gerak nih kayaknya ini. Ini kayak kayak ini cover. Semoga Pak Astawa bisa bergabung ini. Izin bertanya Pak Pardon terkait pengendalian pekerjaan konstruksi oleh KASI atau KAUR apabila penyedia mengalami keterlambatan. Apakah dimungkinkan keterlambatan di akhir tahun? Apakah dimungkinkan adanya pemberian kesempatan sampai melampaui tahun anggaran dengan pengadaan denda? Dan apakah dalam PBJ bisa diterapkan SCM 1, 2, 3 apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dengan deviasi tertentu? Mohon tanggapannya Pak. Jadi saya simpulkan bisa diperingatkan nggak Pak? Bisa dikasih pemberian kesempatan? Gimana Pak? Iya, itu Y sama seribu sebenarnya seratus ya? Bapak Ibu. G kosong Ini yang 10 kosong dimaksud 10 dengan kosong. G 10 10 G 10 10. Masuk. ya, ini yang mungkin yang dimaksud untuk melalui penyedia ya Bapak Ibu. Jadi di draft kontraknya itu juga sudah diatur dulu, maksudnya tergantung di kontraknya. Kalau di kontraknya memang kalau di Kota Batu juga diatur Bapak Ibu bisa pengenaan denda terkait SCM 1 2 3, kemudian kesempatan itu kalau memang di apa Bapak Ibu diatur di kontraknya bisa dimungkinkan seperti itu. Jadi ada SCM 1 2 3-nya juga tetap dilakukan tergantung di syarat khusus syarat umum atau syarat khusus kontrak. Karena kan di peraturan LKPP 12 2019 juga nggak diatur seperti itu, makanya di perwalinya diatur Bapak Ibu. Jadi draft kontraknya kita sesuaikan dengan apa yang ada di PBJ pemerintah. Jadi secara apa apabila ada deviasi atau apa itu tetap dilakukan SCM 1 SCM 1 ketika apa deviasi lebih dari 10% dengan progres pekerjaan misalkan sampai 30% ada deviasi itu tetap diatur di kontraknya. Jadi tergantung diatur di kontraknya. Makanya diperlukan perkada khusus itu ya untuk mengakomodir seperti itu Bapak Ibu terkait apa contoh dari dokumen syarat
contoh dari dokumen surat perjanjiannya. Gitu Pak Oke, Astawa. Pak Jadi Stawa ya, tergantung di walaupun kontraknya ya. Diatur di ya, kontraknya. oke. Jadi sama prinsipnya sama dengan seperti Sama. dana PBD murni Pak ya, yang biasa di Iya. kita di OPD. Kemudian ini Pak, saya rangkum aja dari Pak Tommy dan Pak Wahyu ini. Apakah bisa melalui katalog atau toko daring Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, melalui secara elektronik dan bisa melalui katalog versi 6, tolong dijelaskan lagi atau ditekankan lagi. Kemudian yang kedua, jika dalam PBJ desa jika menggunakan penyedia, apakah semua penyedia bisa ikut atau hanya penyedia? Ini tadi sudah jelaskan, tapi tidak apa-apa Pak ditekankan lagi. Silakan Pak Astawa. Pak Iya. Pak pardon. Kalau apakah untuk PBJ desa bisa menggunakan e-katalog atau toko daring? Rencananya masih, tapi sampai sekarang masih belum nih Bapak Ibu. Waktu itu rencananya di media akan bisa menggunakan e-katalog atau toko daring. Karena itu tadi unsur apa unsur pelaku pengadaannya masih belum diakomodir di versi 6 ini juga masih belum diakomodir untuk pengangkatan sebagai kaur kasih atau ada TPK itu kan masih belum ada. Jadi rencananya kalau kalau saya lihat di media-media itu rencananya dari LKPP pun juga akan dimasukkan dalam katalog. Jadi untuk saat ini masih belum, Bapak Ibu. Yang kedua Pak, masalah penyedia, saya kira Iya, jika dijawab singkat dalam Pak. jadi di perwali kita ataupun di peraturan LKPP itu juga penyedia dari desa ataupun desa sekitar itu masih bisa, Bapak Ibu. Apalagi kalau kalau untuk mungkin pembelian langsung atau permintaan penawaran ya diutamakan dari desa itu atau desa kalau tidak ada baru ke desa sekitar setempat. Tapi kalau lelang ya itu memang diumumkan. Terbuka. Tapi umumkannya kan juga di papan pengumuman desa atau minimal kalau mau lebih luas lagi di medsos ya siapapun boleh menawar untuk yang lelang. Tapi kalau yang di bawah 200 ya diutamakan ke desa setempat itu Bapak Ibu. Oke. Silakan. Tadi Pak Heri Mariono sempat menampakkan diri Pak. Pak Heri Mariono silakan Pak, saya beri kesempatan. Atau Pak Rahmat Hidayat, silakan Pak Rahmat. Ya ini ada yang nanti minta tolong sekalian share perwali ya nanti kita share Pak. Ya, saya perwali ya. Oke. Template-nya atau benar-benar yang dari Batu Pak ya, Pemkot Batu nih. Ya perwali Atau yang dari silakan. Kota Batu. Ya, silakan kawan-kawan dari kabupaten lain atau dari kota lain, kita sama-sama belajar ke Batu nih Pak, rindu dengan suasana dingin kota Batu ini. Silakan ada Pak Pak Wawan Ermawan, Pak Firdaus Hasan, silakan Pak di open mic, open audio atau open video, silakan yang ini berkesempatan. Ini masih ada waktu sekitar 17 sampai 18 menit lagi ke pukul 15.30. Itu Pak Eh, Astawa. Ada Pak Astawa, alhamdulillah syukur ini udah kelihatan. Tadi mantap benar Pak, tidak bergerak-gerak tadi. Cover, covernya. Hmm, Silakan Pak Astawa, mungkin kalau ada tambahan. Tapi jangan yang tadi Pak, sudah dijawab. Yang lain. Ya, terima kasih Pak Yudi, Pak Padon. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Ini barangkali apa yang saya jawab itu harus diatur dalam kontrak, Pak ya, dalam macam kontrak. Nggih. Iya. Oke, yang lain Pak mungkin eh, di tempat kami kan ada pengalaman begini Pak. Artinya banyak anggaran desa itu turunnya di bulan Oktober. Nah, sehingga dan kebetulan itu memang dilakukan lelang karena pajak korupsi Pak. Lelang dengan penyedia. Untuk kebutuhan waktunya kan sebenarnya melampaui anggaran. Apakah dimungkinkan Pak itu? Bagaimana tata cara pengolahan keuangannya? Apakah di akhir tahun harus di cut off? Apakah harus dibuatkan adendum? Kemudian apakah dimungkinkan di tahun berikutnya dilakukan penyuntikan langsung? Karena dalam PBJ desa kan tidak mengenal penyuntikan langsung Pak. Apakah dalam PBJ desa ini dimungkinkan ketika ada pekerjaan yang melampaui anggaran yang sudah di cut off di tahun sebelumnya, itu dilanjutkan
oleh penyedia sebelumnya dengan penjual langsung. Apakah itu dimungkinkan Pak Padon? Mungkin Pak Padon punya pengalaman. Iya, Begitu Silakan Pak, Pak. terima kasih. Ya Pak Padar, monggo Pak, silakan. iya. Kalau di pengalaman di Kota Batu, Pak, memang pada waktu review dokumen persiapan pengadaan itu kan ada jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi ada yang modelnya kalau mulai di awal, Pak, kan memang kadang cairnya di akhir-akhir gitu, ada dalam artian dananya bisa diserap. Itu memang sudah kita tekankan, Pak. Ini kalau bisa di tahun anggaran yang sama. Jadi kalau memang tidak siap, itu bisa di apa itu secara bertahap, dan bertahapnya itu tidak apa itu Bapak Ibu, yang tidak satu kesatuan konstruksi ya, dalam artian bisa di tahap dibantu oleh konsultan perencananya. Kayak di Desa Bumiaji itu Bapak Ibu itu bangun bukan hanya balai desa, dalam artian komplek komplek apa ya Bapak Ibu. Di situ bukan hanya tempat kantor desa, ada beberapa untuk UMKM atau apa itu grand desainnya sudah ada, Pak. Jadi dalam artian gambar atau DED secara secara total sudah ada, karena ketersediaan anggarannya per tahun itu cuman dapat berapa nggak sampai 2 M-an gitu lah. Rencananya kalau nggak salah 8 M atau berapa gitu loh, Bu. Jadi konsultan perencananya diminta untuk untuk apa itu Bapak Ibu, untuk melakukan pemisahan dalam artian secara bertahap gitu Bapak Ibu. Jadi di tahun sekarang ini untuk yang lelang bangunan yang di sininya, untuk tahun berikutnya berikutnya. Jadi memang karena tidak diatur Bapak Ibu, jadi di karena itu tadi memang di desa awalnya itu hanya untuk apa itu Bapak Ibu yang nggak nilai-nilai yang terlalu besar lah, karena makin tahun makin apa makin besar mungkin nanti regulasinya akan disesuaikan. Jadi gitu Pak Astawa. Jadi pengalaman di kita masih di tahun yang sama. Kita amannya di situ karena untuk penunjukan langsung juga memang nggak diatur. Dalam artian itu walaupun kalau nggak diatur kita bisa inovasi, tapi kita nggak berani karena yang ngawasi banyak Pak. Yang ada regulasinya aja kadang bisa Disalahkan. dicari-cari kesalahannya, apalagi yang nggak ada dasarnya Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Padon. Mungkin cukup Astawa ya. Jadi prinsipnya kita hmm, hati-hati, prinsip kehati-hatian. Dihindari untuk menyeberang tahun atau penunjukan langsung. Nanti kita berdiskusi lagi, Pak Astawa, silakan ke lain waktu bisa di grup chat. Kemudian tadi ada yang open video, Pak Bukhari Tanjung, mungkin Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Pak Bukhari Tanjung tadi sempat open video. Silakan rekan-rekan, masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Oke, kalau belum, ini sudah saya bacakan semua. Mungkin saya Pak. Di sini ada Pak Siksanto. Pak Santo, monggo Pak. Silakan. Saya berikan waktu yang seluas-luasnya, tapi batasnya cuma 12 menit. Lah, tinggal 12 menit Pak. Silakan Pak. Pak Santo, Esa. Iya, Perwali. makasih. Ya. Mungkin cuman itu juga, atau meminta juga salah satu contoh masalah Perbuk dan Perwali itu. Karena daerah kami Banggai Kepulauannya agak jauh, perlu contoh-contoh yang anu begitu untuk desa-desa di kami kan terjauh ini Banggai Kepulauan, Pak. Regulasi-regulasi yang menyangkut di desa. Ya, itu saja, Pak. Diperjelas Pak pesannya. Yang Maaf, masalah Perbuk sama Perwali, iya karena di masalah perwali. daerah kami desa-desanya ini masalah PBJ di desa ini kan masih belum terlalu bagaimana kan bagus begitu. Ya, jadi contoh Perbuk dan Perwali itu yang perlu sekali supaya istilah kita bisa kadang kan diperbantukan di tingkat desa untuk jadi pendamping desa. Jadi memang contoh begitu itu perlu untuk kita bisa ketahui ada Iya, anu begitu share-share Perbuknya Pak. iya Pak. Ya, Ini kok jelasnya perwalinya sudah silakan.
saya share Pak perwalinya di chat. Oke, Udah saya share di untuk ya memang karena di desa Pak ya, jadi kita lampirannya harus detail tata cara untuk apa itu Bapak Ibu untuk kertas kerjanya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang tadi yang di Capdev di LKPP juga ada model dokumen swakelolanya. Di situ juga ada contoh keakannya. Tapi di Perwali kita juga secara substansi sama dengan yang ada di link yang di LKPP. Malah kalau oke, di Perwali kita lebih detail, lebih jelas, lebih apa? Lebih banyak lagi untuk contoh-contoh lampiran ya, dokumennya. oke. Cukup jelas Pak ya, Pak Santo ya. Jadi ada template dari LKPP, tapi untuk melengkapi tipologi dari daerah-daerah ini kan beda nih. Kalau Batu tadi kan dikit, 5 kelurahan berapa desa. Kalau Musirawas 195 desa, kurang lebih. 100. Kan akan beda kan, ada 10 kelurahan. Akan beda sekali dan karakternya juga ada desa yang nggak ada tokonya, Pak. Nggak Jadi ada gimana tokonya. kalau untuk penyedia setempat kan, mungkin di ibu kota kecamatan kan, ada warung, BUMDes. mungkin ada warung. Jadi itu BUMDesnya ada, Pak. perlu apa? Ada. BUMDes. BUMDes. BUMDesnya rata-rata ada. Rata-rata desa Nah, ini sudah digalakkan untuk pengembangan BUMDes. Tapi sekali lagi tipologi desa, topografinya itu kan berbeda-beda. Silakan Pak Santo untuk mentemplatekan itu, membandingkan, mencontoh, mentiru dari Batu, kemudian dibuatlah di situ Pak sesuai. Tapi nggak bisa ditiru semua yang di Batu kan, ya. mungkin beda Iya, kan. nggak bisa semua. Mm-mm. Disesuaikan dengan Eh, karakteristik desanya memang. Karakteristik iya, kabupaten atau kotanya. benar. Ini ada 10 menit, mungkin dua pertanyaan. Mungkin itu Ibu Yena Rafael, Bu. Silakan tadi sempat open video. 5 menit, Bu. 2 menit bertanya, 3 menit menjawab dari Pak Pardon. Kita maksimalkan waktu karena saya sudah diwanti-wanti jangan lebih. Ibu Yana ada? Ibu Yana Rafael tadi sempat open mic. Silakan. Yang lain atau ada yang raise hand? Ini yang fotonya asik-asik ini. Pak Firdaus Hasan mungkin mendengar Pak walaupun unmute atau mute dalam keadaan mute dan close video. Pak Firdaus Hasan, Firdaus Hasan, Pak Om Fajar. Ya, silakan saya berikan. Atau Cak Mus ini, sampai mana Cak Mus ini? Kalau bisa minggir dulu Pak mobilnya, belok kiri dikit. Cak Mustafa. Saya sudah di atas pesawat ini. Batik, nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong ya Oke, wis, nggak boleh lanjut. ngomong. Saya Oke. duduk. Ya, thank you Pak, thank you. Jadi mungkin saya, ini ada waktu 10 menit, saya ada beberapa hal yang ingin saya ini untuk pembanding Pak, mungkin mengapa Pak Pardon ini diajak oleh Pak Muji ini, mungkin ada suatu hal yang lebih dari Batu, mungkin sudah jalan. Kira-kira Pak, kendala apa, yang kendala apa Pak? Saya kalau kalau saya ngomong kendala yang pasti kalau kami Musirawas ini kan seluas Provinsi Bengkulu nih Pak, Musirawas ini mungkin banyak desanya. Tapi kalau untuk Batu, ini saya lebih kebijakan itu dimulai kok bisa jalan seperti ini, saya anggap Batu ini bisa contoh lah. Itu kira-kira yang memulai. Karena gini, jujur ini kan bidangnya kan bidang PMD nih. Kita kan Iya. sifatnya supporting teknis kan. Itu kira-kira Pak awal memulai. Nah, apakah sudah tersosialisasi semua? Apakah sudah seragam melaksanakan perbub ini Pak setiap desa itu? Termasuk pembinaan BUMDes. Tolong jelaskan Pak apa yang yang menjadi contoh kami. Mungkin seperti itu. Ya, memang awalnya itu dari memang yang dari PMD, dari bidang PMD-nya itu membentuk tim khusus gitu, Pak. Jadi terdiri dari leadernya dari tim bidang PMD itu, terus dari UKBBJ, terus sama pakai tenaga pendamping desa itu, Pak. Jadi seluruh tenaga pendamping desa, baik yang konstruksi ataupun yang bukan itu dijadikan masuk dalam tim, dibuatkan grup, dibuatkan grup, terus kita nyusun draftnya, nanti di situ mana yang kurang, mana yang perlu masukan dari desa. Karena kan yang tahu karakteristik desa itu kan pendamping-pendamping desanya itu. Ah. Jadi pendamping desanya itu yang kita libatkan untuk penyusunan regulasinya. Jadi mana mana aja yang bisa untuk swakelola, mana aja yang harus melalui penyedia itu kita dapat masukan dari tim pendamping-pendamping desa. Jadi memang peran dari PMD tadi, Pak.
membuat tim kecil, anggotanya dari KPBJ, dari PMD, sama dari pendamping desa, sama dari perwakilan dari desa-desa yang aktif, Pak. Jadi kan tidak semua desa itu yang aktif gitu lah. Jadi ada kayak beberapa dari perwakilan desa itu yang aktif dijadikan masuk di tim kecil itu untuk menyusunan dari perwali ini. Jadi tidak hanya dari UKBBJ dan PMD saja, jadi melibatkan tenaga pendamping desa, Pak. Gitu, Pak Yusri. Jadi memang ini di PMD ya pusatnya dan kita melibatkan semua SDM di desa. Ini ada satu pertanyaan Pak, ini 5 menit lagi sebelum Bapak closing statement. Ini apa syarat SDM pelaku PBJ? Nah, SDM pelaku PBJ ini mungkin yang bukan yang kadus atau kadesnya Pak ya, mungkin LK apa tadi yang pelaku tadi yang melakukan lelang tadi Pak. Silakan diperjelas lagi Pak. Ya, memang syaratnya nggak kayak apa itu Bapak Ibu. Nggak seperti PBJ pemerintah harus memiliki sertifikat pengadaan, tapi di TPK-nya itu harus memenuhi unsur dari perangkat desa, kemudian apa itu Bapak Ibu, dari LKD, lembaga lembaga apa itu kemasyarakatan desa. Jadi itu ada yang bisa dari RT, bisa dari RW, bisa dari pemberdayaan PKK, bisa dari Karang Taruna, bisa jadi LPM gitu ya. Jadi unsur-unsurnya yang itu yang harus ada. Jadi karena di situ di ketentuannya itu bukan apa itu bahwa bukan atau jadi ada perangkat desanya, ada lembaga kemasyarakatan desanya, ada juga dari itu Bapak Ibu dari dan masyarakat. Jadi unsur-unsurnya yang ditekankannya untuk sebagai yang di TPK-nya gitu. Jadi bukan apa? Bukan bukan harus memiliki sertifikat mungkin yang dimaksud seperti itu. Jadi memang melibatkan apa? Lembaga yang ada di desa juga. Ini misalkan enggak ya dalam artian Bapak Ibu memang masing-masing kota ataupun desa itu kan punya karakteristik sendiri. Jadi misalkan di Pak Danus ini misalkan contoh minimal SLTA gitu ya. Ternyata di desanya itu bagian besar di bawah SLTA kan ya enggak bisa. Ya, jadi karakteristik desa kan masing-masing berbeda-beda. Jadi karena yang Disesuaikan menetapkan Pak. TPK adalah kepala desa, Bapak Ibu ya, kepala desa aja yang bisa apa itu menyortir lah. Dalam artian bisa siapa aja yang dipilih atau mungkin melalui apa usulan-usulan dari siapa dari RW, Musren Bangdes, penetapannya melalui Musren Bangdes ah, penetapan melalui TPK-nya itu Bapak Ibu. Ya, cukup Pak ya dari Pak Ya. Brandus. Terima kasih pertanyaannya. Ini sudah open video nih, terakhir nih 3 menit lagi. 1 menit pertanyaan, dua penutup, dua jawaban. Kemudian silakan closing statement. Pak Om Pajar, monggo Om. 1 menit aja Om. Atau Ibu Indah monggo Bu. Silakan Ibu Indah. Cewek dulu lah, cowok semua ini hari ini. Maaf Pak, tadi habis baru sholat saya tinggal ini. Oh iya, lain wilayah Bu. Ya kami belum masuk ini kalau untuk Sumatera. Silakan Bu. Berkaitan dengan kegiatan di dana desa itu ya Pak ya ini ya. Eh, mis- yang tadi dipertanyakan tadi kan masalah UKPBJ-nya ya. UKPBJ-nya itu tidak langsung yang menangani nggih kalau di desa itu ya. Atau bagaimana itu Pak? Ya, Iya Bu. silakan Pak Padon. Iya, memang kita nggak langsung bersentuhan dengan desa dalam artian dari bidang pemberdayaan masyarakat desanya, dari bidang PMD-nya Bu yang jadi leadernya dalam artian. Jadi kita apa itu masuk di tim mereka dalam untuk penyusunan regulasi PBJ-nya. Jadi kadang yang konsultasi ke kita ada yang sebelum ke kita biasanya langsung ke PMD-nya dulu Bu. Ke PMD-nya kalau kalau PMD-nya nggak nganu baru diarahkan ke bagian PBJ itu Oke. seperti itu. Jadi kita juga kadang nerima
surat-surat untuk pendampingan. Kalau pendampingannya yang untuk lelang itu kadang mengirim surat ke kita. Kadang cuman hanya pendampingannya dalam dalam apa itu Bapak Ibu konsultasi saja, konsultasi. Kemudian kita karena kan di perwali kita kan sudah ada contoh-contoh draftnya untuk dokumen lelangnya juga sudah ada, tapi itu sesuaikan dengan kondisi paket-paket pekerjaannya. Jadi di situ, Oh. jadi kita yang sebagian kan kita juga saya dalam artian dimasukkan di grup desa itu Bu, di grup PBJ apa bukan khusus untuk grup PBJ-nya, di grup desanya. Di situ juga ada yang kadang tanyakan di grup itu Bu. Ada grup grup dimasukkan di grup desa oleh bidang PMD-nya gitu Bu. Cukup Bu ya, ini sudah 15.30 di jam saya. Mungkin dan di chat juga nggak ada lagi pertanyaan. Saya juga sebenarnya masih ingin diskusi lagi, tapi saya kira kita akhiri saja karena saya dipesankan oleh Pak Muji cukup 15.30. Ini udah hampir lebih 1 menit. Silakan Pak Pardon untuk closing statement, pokok-pokok apa yang perlu diingat oleh kami, apa kesimpulan atau hal-hal yang penting yang perlu kami ingat atau menjadi catatan kita hari ini dalam materi dana desa ini. Silakan Pak. Iya, karena dana desa makin tahun makin banyak ya Bapak Ibu, memang kita dituntut untuk menyusun regulasi tersebut. Jadi nggak bisa peraturan LKPP langsung dipakai dalam artian walaupun memang tidak secara langsung UKBBJ terlibat di situ, tapi kita juga apa Bapak Ibu, kalau dimintai bantuan ataupun pendampingan ya kan larinya ke UKBBJ. Jadi dalam artian dan perwali yang kita share di chat tadi itu juga di, disesuaikan dengan karakteristik desanya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di desanya itu bisa pembelian langsungnya sampai 20 juta, itu juga tidak apa-apa. Memang karakteristik di desanya, katanya mungkin ada desa yang sulit untuk belinya aja di desanya itu tidak ada. Harus beli ke apa, Bapak Ibu, ke mana? Ke luar desa yang mungkin pakai nyebrang ke perahu atau apa, itu kan juga karakteristiknya kan beda. Jadi bisa pembelian langsung sampai dengan 20 juta ataupun lelangnya juga mungkin enggak di atas 300 atau 400 juta itu juga diberi kewenangan nah, dalam arti untuk dan itu ditetapkan oleh regulasi di desa itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi karakteristik desa itu dan juga perlu sinergi memang sinergi antara bidang PMD sama kita libatkan tenaga pendamping desa untuk membantu untuk apa itu Bapak Ibu. Karena kita yang ke Kota Batu juga bukannya sering itu malah tenaga pendampingnya yang ke kita terus kita juga ada sosialisasi ke mana Bapak Ibu ke desa-desa yaitu jadi melalui tenaga pendamping itu yang bisa meneruskan ke masyarakat ke TPK-nya mungkin itu Pak Yudiansa jadi sesuai dengan karakteristik desa masing-masing desa di kabupaten atau kota tersebut terima kasih Pak Ya. Yudi. Ya, itu closing statement dari Pak Pardon. Terima kasih Pak Pardon. Terima kasih kepada rekan-rekan. Terima kasih ke Pak Muji yang telah mengikuti acara ini dari jam 2 tadi sampai 15:33 ini. Mungkin kita sama-sama berdoa, semoga apa yang disampaikan atau materi yang telah di-share dan contoh perwali yang di-share dari Kota Batu menjadi hal yang bermanfaat, menjadi amal ibadah bagi Pak Pardon dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita sebarkan ke kawan-kawan di OPD lainnya atau di pemerintahan kita masing-masing. Saya juga mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini atau membimbing acara di ini ada kesalahan atau kurang baik atau sifatnya terburu-buru. Yang namanya diskusi PBJ ini pasti kurang. Sampai malam kita bisa diskusi. Tapi itulah namanya semua ada keterbatasan. Karena saya orang Sumatera, saya ingin berpantun ini Pak. Pempek Palembang terbuat dari ikan tenggiri dibawa menjadi oleh-oleh ke Surabaya. Acara Cakep. hari ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Lila. Mungkin itu. Maaf Pak, baru belajar pantun ini. Saya takut Bisa. kalah dengan Alhamdulillah. Pak pelaju kita.
Mungkin itu. Sekali lagi silakan kalau mau ada diskusi tapi kita tutup dulu di rekam kita mungkin dari panitia atau dari tim Pak Muji Santoso untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.